Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang fikih yang membahas tentang adab dan hukum azan dan iqomah. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian azan, lafal menjawab azan, doa setelah azan, dan iqomah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang adab dan hukum azan dan iqomah. Azan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriyah. Azan bertujuan untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Azan dan iqomah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tuntunan azan dan iqomah menurut Rasulullah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Syarat menjadi muazin itu ada 5. Yang pertama, laki-laki yang sudah baligh. Yang kedua, dilakukan setelah masuk waktu sholat, kecuali azan subuh. Boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Yang ketiga, dikumandangkan oleh umat yang beragama Islam. Yang keempat, kalimah azan dan iqomah hendaklah berturut-turut. Dan yang kelima, pengucapan makhraj yang baik dan dilakukan secara tertib. Nah, anak-anak, selain syarat azan dan iqomah, adapun perbuatan sunnah ketika azan dan iqomah loh. Apa saja ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Perbuatan sunnah ketika azan dan iqomah adalah 1. Muazin suci dari hadas kecil dan besar. 2. Berdiri menghadap kiblat. 3. Berdiri di tempat yang tinggi jika memang diperlukan. 4. Menoleh ke kanan sekali ketika mengumandangkan lafal hayya 'alas sholah dan menoleh sekali ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. 5. Menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring agar terdengar luas ke seluruh wilayah. 6. Melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. 7. Memasukkan 2 jarinya ke dalam kedua telinga. 8. Menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. 9. Mengumandangkan iqomah oleh orang yang sebelumnya azan. 10. Tidak berbicara ketika mengumandangkan azan dan iqomah. 11. Antara azan dan iqomah dipisah dengan tenggang waktu. 12. Membaca sholawat setelah azan. 13. Tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan dan iqomah. 14. Muazin berniat mengharap ridho Allah semata. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ya, mengumandangkan azan dan iqomah hukumnya sunnah. Ketika kita mengumandangkan azan dan iqomah, kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak mengumandangkan azan dan iqomah, kita tidak berdosa. Jadi, ketika di masjid atau di musolah sudah ada yang mengumandangkan azan dan iqomah, kita hanya perlu mendengarkannya saja dan menjawab lafal azan tersebut. Setelah azan selesai dikumandangkan, kita membaca doa setelah azan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang adab dan hukum azan dan iqomah. Anak-anak, kita cukupkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.